Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak Miss harap anak Miss semuanya dalam keadaan sehat selalu. Hari ini kita akan mempelajari tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku, dan pembelajaran keempat. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa mampu menyebutkan kesimpulan yang baik dan benar. Yang kedua, siswa mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila ketiga dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, siswa mampu melakukan refleksi terkait penerapan sila ketiga dari sila Pancasila dengan benar. Tahukah kamu bahwa tumbuhan tidak saja bermanfaat sebagai sumber makanan bagi kehidupan makhluk hidup, akan tetapi ada manfaat lainnya dalam kehidupan kita. Yuk kita cari tahu. Tumbuhan menghasilkan oksigen atau O2, sedangkan manusia dan hewan menghasilkan karbon dioksida atau CO2. Tumbuhan, manusia, dan hewan memiliki hubungan timbal balik, di mana tumbuhan menghasilkan oksigen dimanfaatkan untuk bernapas, dan sisa pernapasan disebut karbon dioksida. Karbon dioksida dimanfaatkan kembali oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Jadi, fungsi tumbuhan selain sebagai sumber makanan bagi manusia dan hewan, fungsi selanjutnya adalah sebagai sumber untuk bernapas. Muatan bahasa Indonesia. Tahukah kalian apa itu kesimpulan bacaan? Untuk lebih jelasnya, mari kita baca teks berikut. Paragraf 1. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai daerah, juga di Indonesia. Contohnya, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Seperti yang telah kita bahas pada pembelajaran 2 dan 3, bahwa ide pokok dalam sebuah paragraf itu terdiri dari gagasan utama dan gagasan penjelas. Jadi pada paragraf pertama tadi, ide pokoknya itu terletak di kalimat utama. Bunyinya yaitu, jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Kesimpulan paragraf 1 adalah, jagung sangatlah penting di Indonesia. Sekarang kita lanjut ke paragraf 2. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanaman dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Ide pokok pada paragraf kedua, gagasan utamanya terletak di awal kalimat, yaitu pembiakan jagung dimulai saat bijinya ditanam. Kesimpulannya, jagung berkembang biak melalui biji. Berdasarkan 2 paragraf tersebut, bagaimana ciri-ciri paragraf yang baik? Ciri-ciri paragraf yang baik harus berisikan 1. Pesan yang ingin disampaikan oleh pembaca. 2. Intisari dari tulisan. 3. Dimulai dari khusus ke umum. 4. Menggunakan kosakata baku. 5. Suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok.
dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Di video pembelajaran sebelumnya, teman-teman telah mempelajari nilai-nilai yang terkandung pada sila Pancasila di setiap silanya, mulai dari sila pertama sampai pada sila kelima. Setelah teman-teman mengetahui sila-sila yang terkandung dalam sila Pancasila, selanjutnya amatilah kedua gambar berikut. Gambar pertama adalah beberapa anak sedang membersihkan lingkungan. Gambar kedua, beberapa anak sedang melakukan diskusi bersama temannya. Nilai-nilai Pancasila sila keberapakah yang sesuai dengan dua gambar tersebut? Nah, teman-teman dapat melihat kembali video sebelumnya ya. Setelah menyaksikan video pembelajaran kita hari ini, Miss harapkan anak Miss semua dapat mengerti dan memahaminya. Dan Miss harapkan kalian mengerjakan tugas di buku siswa di halaman 43 dan 44.